hadis yang ada, akhirnya Dewan Misbah tidak bisa menafikan ada dua kategori Dajjal. Dajjal sebagai sifat, para ulama menyebutnya Dajjal Asghar. Berdasarkan hadis Nabi 30 orang. Sementara Dajjal sosok disebutnya Dajjal Akbar, bergelar Al-Masih. Nah, ini juga jadi pertanyaan, Ustaz, bukankah yang bergelar Al-Masih itu bukan hanya Dajjal, termasuk Nabi Isa? Apa bedanya Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Ibnu Maryam? Maka dilihat dari latar belakang penamaan, Al-Masih Dajjal mah Arabiyun, asli bahasa Arab. Sementara Al-Masih Nabi Isa itu Mu'arabun, serapan dari bahasa Ibrani, dari bahasa Mesia. Di Mu'arab jadi Al-Masih, artinya itu Al-Mubarak. Jadi Al-Masih Isa mah bukan kata, tapi Al-Mubarak, yang diberkahi. Itu namanya Mu'arabun, serapan. Sementara masih untuk Dajjal Arabiyun, asli bahasa Arab, artinya kadzab. Nah, inilah sekali lagi kenapa Dewan Misbah membuat keputusan, karena kita tidak bisa menafikan sejumlah riwayat yang menunjukkan demikian. Mari kita lihat pokok perbedaan. Dajjal berupa sifat perilaku yang disebut Dajjal Asghar oleh ulama min asrati sa'ah asugro. Sementara Dajjal Sahson, Dajjal Akbar min asrati sa'ah al-kubro. Itu mah tanda kiamat kecil. Dajjal Al-Masih mah termasuk tanda kiamat besar. Dua, untuk menyebut Dajjal kecil, Nabi menggunakan bentuk jamak, Dajjalun. Sementara untuk Dajjal besar, Nabi hanya menyebut mufrad. Sejauh pengetahuan kami, Nabi belum pernah menyebut Dajjal Al-Masih dengan bentuk jamak Dajjalun. Tiga, Dajjal sifat tidak pernah digelari Al-Masih. Sementara Dajjal sosok itu bergelar Al-Masih. Ciri keempat, Dajjal kecil, Dajjal sifat klaimnya mengaku Nabi. Sementara Dajjal Al-Masih klaimnya mengaku sebagai Roh. Kemudian yang terakhir, Nabi tidak pernah menyebut ciri fisik untuk Dajjal sifat. Juga tidak pernah menyebut di mana lokasi ngededong. Bagaimana prosesi moderna. Tapi untuk Dajjal Al-Masih, Nabi menyebut ciri fisik, di mana domisili, bagaimana menyebar fitnah, dan di mana modal. Inilah pokok perbedaan antara Dajjal sifatan dan Dajjal sakson. Kita tengah mengaji waktu itu. Dari 2000 hadis, ketika Nabi menyatakan wasa'uh biruka min asrafi, maka tanda-tanda as-sa'ah as-sugro itu kurang lebih wujudnya 131. Di antaranya Imam Mahdi. Kemudian munculnya Dajjal kecil. Ini yang disebut dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau diringkas dengan metode istiqro, kalau dalam usul fikih itu dari 2000 hadis menunjukkan 131. 84 telah terjadi setelah Nabi bersabda itu.
maka 47 belum terjadi. Nah, sementara Dajjal Akbar atau Al-Masih termasuk tanda kiamat kubro. Merujuk kepada hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Dajjal adalah tanda pertama di antara 10. 6 kejadiannya akan disaksikan oleh orang kafir dan orang Islam, sementara 4 kejadian kaum mukminnya sudah tidak ada. Ini saya ringkas dari hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari. 1. Munculnya Al-Masih Dajjal. Kemudian turunnya Isa bin Maryam. 3. Munculnya Ya'juj Ma'juj. 4. Matahari terbit dari barat. Selanjutnya muncul Dabah. Kemudian yang ke-6 munculnya Dukhan. Lihat, ada orang yang fokus nereangan ari Dukhan bahana tina gas ke balon gas. Ari Dukhan bentuk binatang naon? Tidak perlu. Tapi yang paling penting fungsi apa diturunkan Dabah. Nabi tidak menyebut jenis binatangnya, kita jangan mengeangan binatang. Di antara fungsinya pada periode ini sudah tidak ada lagi kelompok yang abu-abu ketiga, semuanya sudah kembali hitam putih. Maka jika waktu itu masih ayat menyumputkan kekafiran, tampilannya mungkin, maka Dabah dilamot dina hadis. Lamun nu dilamot mungkin, maka akan cemerlang wajahnya. Walaupun susuluputan mukminah, orang tidak akan tertipu dan dia muslim. Sanajan jagoan nyumputkeun lamun dilamot ku Dabah, aya tanda kafir. Walaupun dia mengaku muslim, orang tak akan percaya. Itu contoh fungsi Dabah. Bukan fokus mencari naon binatangna. Sarua teh jeung kecoa, sarua teh jeung cacing. Tidak ada. Begitu juga untuk Dukhan. Maka bukan jenis asap apa, tetapi untuk apa Dukhan itu dimunculkan. Kata Nabi, kalau disesep ke orang mukmin hanya sekedar seperti influenza. Tapi kalau disesep ke orang kafir nggak beleduk. Sirahna bucat, beuteuna bucat. Nah, semua kejadian ini masih disaksikan oleh orang kafir dan orang yang beriman. Tetapi saat muncul tanda yang 4, kejadiannya hanya disaksikan oleh orang kafir, yaitu bumi bagian timur amblas, bumi bagian barat amblas, pun bahasa hadis. Kemudian Jazirah Arab amblas. Dari mana Nabi nyebut timur dan barat? Sabda Nabi ini di Madinah. Berarti bumi belahan timur dilihat dari Madinah. Bumi bagian barat dilihat dari Madinah. Ari Jatinangor belah mana Madinah? Cicalengka belah mana? Nah, jadi inilah yang terjadi ketika orang yang berimannya itu sudah tidak ada. Apakah semua mati? Belum. Dan bukti ayat tanda keopat, maka orang berlari menuju titik yang sama, lamun dina gempa mah titik evakuasi. Maka semua berlari menuju Yaman. Pada saat berkumpul di Yaman, muncul api dari bumi Yaman yang menghancurkan kejadian semua. Setelah itu ditiupkan sangkakala, tiupan pertama, hancur. Nuniuk macam mau, makanya bareng mau saruniuk. Ditiuplah tiupan kedua, matilah peniup Israfil. Sudah, alam semesta selesai. Cicalekan eusan diem, baca ekek eusan.
barulah ditiupkan anak roh atalis untuk dibangkitkan di akhirat. Selesai kehidupan dunia. Nah, inilah yang saya katakan ngobrol dajjal adalah pokok, dan di mana posisinya tidak berdiri sendiri, tetapi rangkaian dari aswatu sa'at sugro untuk sifatan, untuk sakson min aswati sa'at al-kubro. Nah, itulah di antara kepentingan kita cara menempatkan dan memahami manhaj akidah. Oke, cukup ya. Jadi itu beda pokok, status dan kedudukan. Dilihat yu'minuna bil ghaib. Mari kita rangkum Dajjal sebagai sosok yang tadi disebutkan. Nabi menyebutkan ciri-ciri fisik. 1. Dajjal al-Masih rambutnya keriting. Tolong dicek rambut Anda. 2. Di keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir dalam bahasa Arab. Kata Nabi, bisa dibaca oleh mukmin manapun walaupun dia tidak bisa baca Arab gundul. Mau salah baca. Mau dia dina Dajjal teh tulisan kafaro jo dibaca nate munafikun mau. Jadi Anda yang hari ini sempat putus asa can bisa baca Arab gundul, tak lulus. Kan khususnya baca tarang Dajjal. Nah, mata kanannya buta dan menonjol bagaikan anggur. Jadi bukan satu mata, 2 mata kanan cacat. 3, 4, kulit badannya berwarna kemerah-merahan. Kayak witi dia bari ngaca cek kulit kurang kumaha. Bisi sederet, sedulur. Anas ngewat kedajang pekewal. Kemudian badannya gemuk dan pendek. Dalam riwayat lain tubuhnya gemuk dan besar. Kemudian dadanya bidang, kakinya bengkok. Dalam hadis itu seperti seperti penyakit tulang net. Kemudian mandul. Nah, mumpung ayah pemudi, ayah ibu, teknaras tong ka bapak, bu, Dajjal kasep teh. Semua sepakat menyebut Dajjal goreng patut ku ciri fisiknya. Tapi jangan salah, pengikut setia Dajjal kebanyakan kaum perempuan. Jadi Dajjal mah goreng patut ge payu ieu karasep jomblo. Maka dulu diajar tipsna. Lihat. Kita jangan terpaku ke sini. Ia mah ilustrasi. Jadi ilustrasi itu menafsirkan dari ciri-ciri di fisik di hadis melalui gambar. Sanes ieu patokan bisi ieu mah sasenang Dajjal teh rasa Timur Tengah. Abi mah cenah nerjemahkeun ieu teh yang Dajjal rasa Jatinangor pe. Da sanes dalil do ieu mah di kitab salah ari dalilna teu diterangkeun. Ari gambarna diterangkeun, maka yang terbentuk itu yang ilustrasi ini. Nah, itu diantara yang tidak tepat. Karena yang ini ilustrasi tergantung ilustratornya, tergantung si pelukis menerjemahkan dari dalil, maka rasanya bisa beda. Iya, rasa Arab, kayak rasa Sunda, rasa Padang bisa. Tergantung orang ngalukis. Nah, kita bukan patokan. Nu ieu mah namina takribi. Itu yang paling mendekati kemungkinan. Tidak boleh tak ini harus begini. Kayak begitu pagi di pasar ibu. Nah, tak kebayang kan ku ieu mah. Contoh, kenapa harus hati-hati? Saya gak akan bosan memberikan contoh ini. Bahayana ieu lamun teu nyepeng kana dalil. Di Jakarta diberitakan ada anak lahir cacat matana hiji. Atau heboh disebut Dajjal. Dan sudah terbentuk pemahaman di kita matana hiji. Nuriweun bapakna.
Mun budak Dajjal aya aing naon? Manya Abu Dajjal, Umi Dajjal, tuh nya mata entong sembarangan teh bisa bahaya. Maka di sini penting untuk diterapkan manhaj. Kenapa kejadian hadis-hadis ini tak bisa ditakwil jadi majazi? Tetapi juga tidak boleh dipakai dalil nunjuk irung orang. Oke, ini contoh dalilnya. Contoh Dajjal itu yaitu kulitnya kemerahan, berbadan besar, rambut kepalanya keriting. Nabi menyebutnya rajulun ahmaru jasimun. Jabdur roksi akwarul ainil yumna, mata kanan sebelah itu buta. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyatun, menonjol bagaikan anggur. Contoh dalil ciri fisik Dajjal mandul dalam hadis riwayat Muslim. Innahu la yuladu lahu. Sementara dalam riwayat lain menerangkan posisi fisik kakinya antara kedua betisnya berjauhan. Bengkok begitu. Gaok begitu kan. Inilah yang disebut dengan dalil nas tentang ciri fisik. Ini manhaj yang Dewan Hizbah tawarkan. Lihat, Dajjal dalam hadis-hadis ini mesti dimaknai hakiki. Sosok individu tertentu, bukan majazi. Bukan sifat orang. Karena Nabi memastikannya ciri-ciri fisik tertentu. Maka memaknai hadis-hadis tadi secara hakiki sesuai dengan kehendak kaidah. Al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal pembicaraan, makna yang roji dalam lafal itu adalah makna sesungguhnya. Jika kita akan mengalihkan dari makna asli ke makna majazi, dari makna hakiki kepada makna kiasan, harus ada korina, harus ada dalil. Maka selama tidak ada dalil, kaidah ini menghendaki harus dimaknai hakiki. Ini contoh mentakwil, memaknai hakiki menjadi majazi tanpa dalil. Namanya takwil pasif. Tidak boleh. Contoh, mata satu simbol, bukan fisika. Sehingga Dajjal dimaknai Illuminati, gerakan bawah tanah Zionisme. Itu salah. Karena mengartikan mata satu simbol gerakan Illuminati yang menyebar kemudian di internet dengan gambaran kadituna karena duit ke Washington, duit dolar, tak ikutnya takwil baik. Selama tidak ada dalil tidak boleh. Itu serampangan mengartikan yang demikian. Dua, sosok Dajjal Samiri di zaman Nabi Musa. Kemarin sudah saya sampaikan di Pangalengan kelirunya yang menetapkan Dajjal itu Samiri, baik fakta sejarah maupun nas. Ada juga yang mengartikan Yudas Iskariot, yaitu murid Nabi Isa yang murtad. Itu juga semua kenapa disebut takwil fasid, takwil yang rusak. Karena tidak menyertakan korina, tidak menyertakan dalil yang memalingkan dari makna hakiki ke makna majazi. Tidak ada dalil yang mengartikan dari makna zahir kepada makna takwil. Itulah diantara metode Dewan Hizbah. Hadis-hadis ini diartikan hakiki menunjukkan Dajjal sebagai sosok.
Kemudian ini diperkuat dengan beberapa peristiwa yang berkenaan dengan kejadian di akhir zaman, yaitu hadis Muslim menerangkan